Kalian tidak boleh merobohkan rumahku, tidak boleh menghancurkannya. Barang-barang di rumahku, apa tidak ada hukum lagi? Tidak boleh. Nak, cepat pulang. Nak. Apa yang kamu lakukan? Letakkan barang itu. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku, kalian mau apa? Su Song Tao ya? Kami dari Jiacheng Real Estate, ini hitam di atas putih. Semua sudah tertulis jelas, kalau kamu tidak bisa membayar hutang. Aku akan robohkan rumahmu, hancurkan rumahmu. Uang itu akan kubayar. Bisakah diberi tenggat waktu beberapa hari? Kamu cuma pengantar makanan, lebih dari 1 juta. Kamu jual pantat pun tidak akan cukup bayar. Aku dikhianati oleh rekan bisnis, percayalah padaku. Aku punya kemampuan untuk membayar. Tidak boleh dihancurkan. Ibu. Nenek ini pura-pura banget ya. Kalian berdua ibu dan anak, lulusan sekolah akting ya? Pergi. Kamu beruntung aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu mirip sekali denganku? Apa yang terjadi, kamu ingat? Mau balas dendam untuk ibumu? Kalau mau balas dendam, hanya satu jalan, jadi penggantiku. Direktur, putra kedua yang hilang bertahun-tahun sudah ditemukan. Kalau tidak mau tambah bayaran, pergi. Bisakah diberi tenggat waktu beberapa hari? Setelah urusan selesai aku pergi. Pergi. Saya Lan. Anak tidak berbakti. Kamu cari siapa? Aku mewakili grup Song, direktur mengutusku untuk mencari orang. Apakah Song Xiaochong ada di sini? Tuan Muda, bawahan terlambat menjemput. Tuan sudah menderita. Rumah ini kusewa, ambil abu jenazah satu persatu. Kumpulkan untukku, rawat ibuku dengan baik. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa makan enak. Mulai sekarang, aku adalah Song Xiaochong si anak konglomerat. Semua yang membunuh ibuku, tidak akan kubiarkan. Kalau mau masuk ke keluarga Song, kamu harus berlutut selangkah demi selangkah. Untung anak tangganya tidak banyak. Tuan Muda, ini tidak baik. Tidak baik? Apa yang tidak baik? Dia bilang dia adalah anak kedua, aku bilang aku bapaknya. Ayo, kamu angguk saja. Kakak, kali ini aku kembali bukan untuk merebut apapun. Posisi direktur, lihat ayah, selesaikan. Keinginan ibu. Ibu kamu namanya apa sih? Orang ini palsu, copot bajunya. Bawa ke pasar malam jadi spesimen. Berhenti. Anak pulang saja sudah baik. Untung Song Xiaochong. Sudah tato tanda lahir untukku sebelumnya. Aku akan menggantimu, Xiao Jun. Minta maaf padanya. Turan. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menghina ibuku. Iya, ayo, aku ajak kamu ketemu pemegang saham. Su Song Tao. Kamu penipu. Direktur, dia bukan anakmu. Namanya Su Song Tao, cuma tukang antar makanan. Jangan aku bukan, aku yang tahu. Kalau masih ngawur, keluar dari grup. Director. Dia benar-benar menipumu. Bocah ini sampai jadi abu pun aku kenal. Beberapa waktu lalu, kita mau ambil tanah, dia yang bawa orang. Menghalang-halangi kita. Kata Tuan Muda. Kalau ketemu bocah ini, pukuli sampai mati. Kalau ada masalah, Tuan Muda yang tenggang. Kalian ambil tanah, sampai ada korban jiwa. Wajar kan? Kakak ini. Tadi bilang mau bunuh aku. Sekarang bilang aku Su Song Tao. Bisa konsisten tidak? Ambil tanah desa Fuxi. Di lokasi tidak ada mayat. Apa maksudmu? Urusanmu belum beres, malah ada yang kabur kembali. Pura-pura jadi anak kedua ya? Perbuatan kotormu sendiri. Jangan libatkan grup. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Orang tidak bermoral ini, keluar dari grup. Direktur. Tidak, bukan begitu. Tuan Muda mendukungku. Hari ini dia juga menyuruhku ke sini. Tuan Muda, kalian berdua berebut posisi. Jangan lepakin aku. Diam. Brengsek. Mau seret aku ya? Shi Chiang. Mulai hari ini, keluar dari grup. Aku tidak mau dengar lagi. Omong kosong Mil. Direktur, aku baru pulang.
Ada beberapa hal yang belum aku pahami. Mulai dari bawah dulu. Bisnis Jiacheng Real Estate, serahkan padamu. Ayo, mari sambut kepulangan tuan muda kedua. Aku akhirnya tahu, pelaku pembunuh ibu. Kalian semua munafik, satu persatu. Aku akan buat kalian membayar perlahan. Pergi. APA. Halo, saya mewakili grup Jiacheng. Kalian adalah perusahaan yang terus-menerus menggusur, bahkan sampai membunuh orang. Kalian orang kaya yang hanya menghisap darah orang miskin. Aku sudah dipukul untukmu, sekarang giliranmu membantuku. Ikuti apa yang aku lakukan nanti. Pergi. Ini tempat tinggal kami. Kalian tidak bisa mengambilnya. Saya Song Xiaochong. Semua masalah kalian bisa kami selesaikan. Kami tidak mau janji kosong. Kami mau yang nyata. Sang Ergo. Obat impor untuk ibumu bisa segera aku dapatkan. Lin Yulian. Masalah sekolah anakmu bisa segera aku selesaikan. Asal kalian tanda tangan di sini. Semua masalah kalian akan selesai dalam 1 menit. Apa kamu serius? Pasti. Baik, kami tanda tangan. Ayo minum. Tuan muda, bos baik dari perusahaan Qian Yao ini. Masih berhutang miliaran uang proyek ke perusahaan, terus ditagih tapi tidak dibayar. Siap kali kami kering orang yang tak manaji. Ya selalu carry kara untuk many kami. Minum bersatu tong, lepus selana, dan sebagainya. Aku yang akan menghadapinya. Aku temani kamu. Ganti gaya. Habiskan dulu, baru bicara yang lain. Hanya bercanda, kok serius? Sepertinya, keluarga Song benar-benar memberimu banyak tekanan. Ini kan cuma masalah uang proyek, selesai. Temani kakak minum 1 gelas lagi, hanya 1, aku akan tanda tangan cek. Bos Bai, jangan seperti ini. Tuan Song, Kakak, sudah ditandatangani. Bos Bai. Tolong aku. Bos Bai, kamu tidak boleh pergi. Direktur, tolong aku. Xiaochong, apa yang kamu lakukan? Orang ini, saat aku mabuk, dia melepas bajuku. Dia bilang anakmu, aku tidak percaya. Kamu kan putra kedua keluarga Song yang terhormat. Masa jadi begini kelakuannya? Cuma minum 1 botol bir, sudah mabuk sampai begini. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tidak berguna. Direktur tidak baik, direktur. Aku tidak tahu dia palsu. Makanya aku laporkan ke polisi, polisi sudah datang. Director. Ternyata semua ini adalah rencana kalian. Apa yang akan direktur pikirkan jika tahu? Saudara, ini semua salah paham, saudara. Kamu siapa? Bukankah kamu putri keluarga gua, Kuo Yating? Kia berdua kakak berjodoh ya. Song Xiaojun, kamu tidak tahu malu. Sudah kubilang aku tidak suka padamu. Pukin, Jan Gon Mara dulu. Harus kamu lihat tidak ada orang. Tidak ada orang di sini. Cepat pergi. Kalau tidak keluar, aku akan segera hubungi orang tua kedua pihak. Pernikahan 2 keluarga dibatalkan. Waduh, waduh, jangan marah. Aku pergi sekarang. Xiaochong tidak bermaksud menyinggung. Jadi kamu adalah sang putra kedua yang terkenal itu. Membuat kakak ipar tertawa. Hus, siapa kakak iparmu? Aku setuju dengannya. Justru kamu berbicara dengan baju basah. Tidak capek?
Biar aku saja. Barusan semuanya sudah kamu lihat. Lihat kamu. Tidak rugi kan? Lagi pula, tubuhku sudah kamu lihat semua. Kamu mau pergi begitu saja? Nona Kuo, terima kasih atas pertolonganmu. Akan kubalas di lain hari. Sekarang juga bisa membalas. Aku umumkan. Song Xiaojun menjabat sebagai presiden grup. Tunggu dulu, kakak. Mungkin aku lebih cocok. Putra kedua, bukan maksudku berkata kasar, tapi identitasmu. Lagi pula tidak pantas, dan kamu sudah melakukan hal-hal kotor itu. Dengan apa kamu bisa memimpin? Aku difitnah oleh kakak, yang benar-benar berkolusi dengan klienmu. Adalah dia. Kamu punya bukti? Adik, kalau kakak jadi presiden ini, pasti tidak akan menyanyiakanmu. Direktur, kamu tenang saja. Jadi anak orang kaya, minum-minum dan bernyanyi, berapa perempuan yang kamu mainkan? Itu urusanmu sendiri, posisi presiden ini. Tidak boleh main-main. Zhou Chong. Kakakmu benar. Bukti ada padaku. Mainnya benar-benar keterlaluan. Ini hasil kutanodori kakak selama beberapa hari. Jangan salahkan aku dulu, mengintip privasi orang. Siapa yang suruh paman dan ayahku memaksaku menikah dengannya? Tentu saja aku harus menyelidiki kelakuannya. Inilah dirinya yang sebenarnya, seorang yang demi keuntungan bisa menjual tubuh dan harga diri. Yang benar-benar tidak pantas adalah dia, bukan putra kedua. Semuanya sudah paham? Bangsat, serahkan semua pekerjaanmu kepada Zhou Chong. Mulai besok, kamu pergi kerja di lokasi konstruksi. Aku yang tidak tahu malu, aku yang hina. Bisakah kau memberiku kesempatan? Keluarga Kuo masih mengharapkan kita menikahkan. Selain itu, pertunanganku dengannya batal. Yiting, Aku sudah menjadi milik tuan muda kedua. aku akan segera mempersiapkan pernikahan kalian tanggal 8 bulan depan. Hari yang baik. Menikahi Nyonya Besar, menjadi direktur utama, musuh-musuhku. Kalian tunggu saja. Gambarlah yang cantik untukku. Kenapa kamu muncul? Bukannya sudah bilang, kita berdua tidak boleh. Muncul bersamaan? Hari ini kan pernikahanku. Tidak pergi. Aku panggil orang. Kamu keterlaluan, ya? Aku memanggilmu hanya sebagai pengganti sementara. Kamu harus mengalahkan semua penjahat dulu, baru mengambil alih. Yating, dia akan mengenaliku. Kamu karena pakai novel ya? Jika kamu bukan sosoknya asli, kau pikir dia akan melirikmu? Pikirkan baik-baik. Pernikahan ini, pengantin pria ini, memang milikku. Tugas sekarang selesai, bisa pergi. Jika aku tidak pergi, Maka aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku merebut jabatanmu. Hadirin sekalian, dengan ini saya umumkan. Hari ini adalah hari pernikahan putra saya dengan Nona Kuo. Selanjutnya saya umumkan, Tuan Song dari grup Jiacheng dan Nona Kuo Yating resmi menjadi suami istri. Baik. Kamu bukan Song Xiaojong. Apa yang kau bicarakan? Pertama, kamu tidak ingat saat pertama kali kita bertemu. Kedua, tanganmu lebih halus, sedangkan orang sebelumnya tangan ada sedikit kapalan. Ketiga, pertama kali aku tidak pernah minta di atas. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Jadi, ini bukan pertama kalimu ya? Siapa kamu? Akila Song Shout Song yang asli. Dia hanya pengganti saja. Lagi? Banyak orang di grup Song tidak ingin aku kembali. Jadi aku cari pengganti untuk menyelesaikan semuanya. Katakan, suamiku, apakah aku bukan jagoan sejati? Kamu bukan suamiku. Aku tidak mempersoalkan kamu bukan yang pertama. Kemerlah. Kamu mendekat lagi. Aku bunuh diri. Jangan-jangan kamu benar-benar suka sama si palsu itu? Suamiku di mana? Suamimu sudah mati lama. Kalau kamu mau main kasar. Kuo Yating, aku kasih tahu. Kalau sampai berantem, bukti kejahatan grup Kuo. Aku punya segudang. Kalau gitu aku kasih tahu. Sekarang juga aku bisa kerja sama dengan kakakmu. Keluar. Kamu tunggu saja. Cepat atau lambat akan naik ke tempat tidurku. Sekarang cari lokasi nomor HP ini. Sekarang juga. Bocah, kalau pintar lebih baik lompat sendiri. Biar kami juga dapat pahala.
Pasti istriku yang nelpon. Bisa nggak aku pamitan dulu? Biarin dia angkat telepon, lagian bocah ini juga. Udah di ujung tanduk. Sayang, Ya, Ting, aku baik-baik saja. sayang, aku tahu, aku sudah tahu semuanya. Dia nggak ngapa-ngapain kamu kan? Aku bawa gunting, dia langsung kabur. Kamu sampai harus begini. Terus kamu mau gimana setelah ini? Sayang, aku mau kamu bikin jebakan. Jebakan apa? Langkah pertama, buat semua orang jadi musuhnya. Terus, Kamu harus dapat kepercayaannya di saat yang tepat. Kasih tahu dia kalau belum mati. dia pasti akan kirim orang lagi untuk bunuh kamu. Aku akan suruh semua musuhnya tuduh dia yang palsu. Jadi yang mati dia. Cuma kalau dia mati, di dunia ini, baru ada satu sosok. Yaitu aku. Sekarang aku direktur, saham perusahaan. Harus dibagi lagi. Aku ambil 70%, sisa kalian berebut aja. Dasar kalian berani potong hak kami? Jangan kira karena kamu anak bos, bisa semena-mena. Aku nggak takut sama kamu. Ambil uangnya kembali. Sekarang kalian mau bantu aku ambil uang, atau jadi anjingku? Saham kami kurangi, kami ikut perintah Tuan Muda kedua. Tuan Muda, dia kayaknya nggak kuat. Song Tao, sekarang dia udah musuhin 2 direktur. Ya, musuh berikutnya, Song Xiao Jun. Kawan, daging merah kecap, tambah 1 sendok lagi cukup nggak? Makasih bang. Ayo, ambil sendiri sumpitnya selagi hangat. Kamu kasih makan kucing ya? Waduh, ini bukan Tuan Muda Song? Kok sampai ke sini, makan makanan babi bareng kita? Tempat kita, makan makanan babi bareng kita? Ngomong apa sih, isi sampai penuh? Nggak masalah. Jangan ada yang makan. Jangan ada yang makan. Brothers, serang dia. Song Xiaokong. Datang buat ngetawain aku? Aku datang minta bantuanmu. Pensiun, bantu kamu ke neraka aku mau. Bagus, ternyata kamu juga sangat benci orang itu. Kamu skizofrenia? Bukan kamu yang bikin aku jadi begini? Kayak gini? Kalau aku bilang, aku ini Song Xiaochong yang asli. Orang itu palsu, penipu, gimana pendapatmu? Aku udah tahu dari dulu, baru masuk perusahaan sehari aku udah tahu. Aku bilang dari mana si anjing liar ini, bilang dia anak kedua. Hampir aja ketahuan. Karena dia musuh kita berdua. Mending kita kerjasama, gabungin kekuatan buat lawan dia. Ambil kembali semua yang jadi hakmu. Gimana caranya? Bilang ke bos, bongkar identitasnya, bikin dia ketahuan. Nggak bisa. Kita nggak usah serang, nggak usah tekan dia, uji dia. Semakin tinggi dia diuji, semakin sakit jatuhnya. Terakhir, serangan mematikan. Bikin dia nggak bisa bangkit selamanya. APA maksudnya, janji bosong ke kita. Belum ditepati. Kita nggak bongkar. Jangan takut apa-apa. Bongkar, usir orang. Ini hitam di atas putih, tulisannya jelas-jelas rumah. Kalian sendiri yang tanda tangan, aku cuma ikut kontrak. Kalian ini penipu. Aku lawan kalian. Anak kalian sekolah TK di mana? SD-nya di mana? Aku tahu persis. Kalau suatu hari hilang, bisa cari aku. Kalian ini perampok. Adukan aku. Lapor polisi. Istri, masih jago kan? Dia itu.
Mereka janjiin aku tunjangan. Sampai sekarang gak ditepati. Sekarang semuanya palsu. Dengar aku. Akulah Song Xiaochong yang asli. Identitasku dicuri orang di hari pernikahanku. Dia memakai baju pengantinku, mencuri identitasku. Ini istriku, Guo Yating. Dia bisa bersaksi untukku. Percayalah padanya, aku bisa bersaksi. Dia adalah Song Xiaochong yang asli. Si brengsek itu palsu, dia menipuku. Menipu kita semua. Dengar baik-baik, kita harus bersatu. Tinggal di desa ini rumah kita. Kita tidak boleh berpisah. Tenang, Brook Guo akan mendukungmu. Kita bersama. Gulingkan si Song Xiaochong palsu itu. Rencananya begini, kau pura-pura menyiksaku. Aku akan masuk ke halaman untuk si penipu itu, lalu membakarnya. Jika rumah terbakar, Brook Guo akan mengganti rugi penuh. Aku mendukungmu. Setelah itu kita segera pergi, giliran Yating. Kau selamatkan dia, dapatkan kepercayaannya. Kenapa tidak membakarnya saja? Aku ingin memastikan tangan semua orang bersih. Kembalikan rumahku. Siapa yang memberitahumu aku tinggal di sini? Siapa lagi kalau bukan aku? Kakak, datang menjengukku? Ya, aku bawa warga desa untuk menjenguk. Tapi warga bilang ada bajingan yang ingkar janji. Aku bawa mereka minta kejelasan. Kau, tarik pasukan pembongkaranmu. Atau aku laporkan ke ayah. Aduh, kakak baikku. Siapa yang menyebabkan korban jiwa di desa Fuxi? Kau tidak berhak menyalahkanku. Kau lisik, tidak ada raisai. Aku beritahu padamu. Hari ini, meski mati aku akan bawa kau bersamaku. Pada dasarnya hanya masalah uang, warga sekalian. Siapa yang tanda tangani perjanjian tanpa sengketa, uang ini? Untuk kalian, masih ada 1 juta menunggu. Yang seharusnya kalian dapat jauh lebih banyak, jangan terima ini. Orang, tangkap si pembuat onar ini. Palsu. Akan ada yang menghukummu, siapa yang bilang? Aku palsu? Dialah yang palsu. Sudah kubunuh. Kau belum tahu ya? Dia tidak mati. Tidak mungkin. Tanya saja pada istrimu, Guo Yating. Kita pergi. Hei adik ipar, selesai sudah. Oke, sekarang giliranmu. Kau tahu, dia masih hidup. Xiaochong jangan buru-buru. Sebenarnya aku sudah menunggu lama. Kamu tanya aku kalimat ini. Kasih tahu aku di mana dia. Kamu mau bunuh dia ya? Wah sebesi, terakhir kali dia kabur. Terus kamu pernah kepikiran nggak? Kalau kali ini, ada kesalahan lagi gimana? Aku bakal kirim lebih banyak pembunuh, aku nggak percaya. Dia bisa tumbuh sayap terbang. Bodoh. Kamu nggak aku tahu akhirnya setelah diperiksa sana-sini. Malah nyampe ke kamu. Sayang, kamu ada ide apa ya? Kalau ini kecelakaan. Bukannya nggak ada bukti yang tersisa? Jangan bertele-tele, cepat bilang. Bakar saja, bikin kebakaran, biar mayatnya jadi gosong. Bakar semua bukti sampai habis. Bukannya ini rencana yang sempurna? Sayang, kapan kamu jadi pintar begini? Soalnya aku kan istrinya Song Xiaochong. Siapa Song Xiaochong nggak penting. Siapa yang hidup, dialah suamiku. Akhirnya kamu belajar mengerti situasi. Tapi aku masih ada urusan, kamu belum kasih tahu aku. Di mana dia? Di desa Dawang, sembunyi di rumah penduduk. Mata-mataku udah ngintip beberapa hari di sana. Kalau gitu aku bakar dia dulu, baru balik urus kamu. Bisa jadi yang kebakar malah kamu. Hai Song Tao, dia ke arah kamu. Kamu dan penduduk siapin. Kebakaran. Kebakaran. Kenapa bakar di sini? Di sini. Sembunyi orang yang kubenci, kalau nggak dikasih. Rumahmu juga bakal jadi abu, nanti dia nggak bisa sembunyi. Kalian juga ikut sial. Aku tahu siapa yang kalian cari. Dia sembunyi di rumah sebelah sana. Song Xiaochong, kamu hitung-hitungan mulu.
Gak nyangka bakal mati kebakaran kan? Susong Tao, kamu ternyata masih hidup? Rencananya gini. Kamu pura-pura tahan aku. Bawa si palsu masuk ke halaman, terus bakar. Santai, kalau rumahnya kebakar, grup kuo kita. Ganti rugi full. Setelah itu, kita cepat pergi, Yating muncul. Kamu selamatkan dia, dapat kepercayaan. Song Xiaocong. Pelan-pelan nunggu mati aja. Istri, pertunjukan dimulai. Giliranmu di babak kedua. Pastikan kamu aman. Kenapa bisa begini? Susong Tao benar-benar belum mati. Dia ingin membunuhku. Kamu istirahat dulu. Aku punya caraku sendiri. Sayang, aku sudah benar mendapatkan kepercayaan Song Xiaocong. Apa rencana kita selanjutnya? Dia tahu aku masih hidup, pasti dia ingin membunuhku sekarang. Kamu harus mencari cara, menyuruh pembunuh untuk membunuhku. Tidak bisa. Tenang, dengarkan. Aku akan jadi umpan. Biarkan dia menggali kuburannya sendiri. Bagaimana kamu bisa memastikan pembunuh tidak membunuhmu? Kamu lihat, apa bedanya kita berdua secara fisik? Aku tahu ada bekas luka di kepalamu. Kamu beritahu pembunuh, orang yang ada bekas lukanya. Itulah Song Xiaocong yang asli. Aku akan memanfaatkan tangan Song Xiaocong untuk menyuruh pembunuh mengganti foto Song Xiaocong yang diberikan kepada mereka. Biarkan pembunuh membunuh Song Xiaocong dengan tangannya sendiri. Ya, dia membunuh dirinya sendiri. Oh, sekumpulan orang tak berguna. Buat apa aku memelihara kalian? Aku salah, kakak kedua. Aku salah. Kalau bukan karena kakak iparmu kemarin, aku tidak akan kembali. Mulai sekarang, apa yang dia katakan adalah perintahku. Dengar, aku kasih kamu kesempatan lagi. Orang ini mirip sekali denganku. Bawa dia kembali. Bawa mayatnya ke sini. Cepat pergi. Aku akan memberitahunya. Jangan sampai gagal. Memang hanya kamu yang bisa. Foto itu mirip sekali dengan tuan muda. Kalian tidak bertanya-tanya? Tidak takut salah? Kami hanya mengerjakan tugas, tidak berani banyak bicara. Aku punya foto lainnya. Benarkah? Ingat, tuan muda asli ada bekas luka di kepala, yang palsu tidak. Setelah menangkapnya, tidak peduli bagaimana dia membela diri. Fakta ini tidak akan berubah. Ada apa? Laporkan saja padaku. Jangan ganggu lagi. Baik. Kakak, kalian salah orang. Lihat belakang. Dua tuan muda, mana yang asli mana yang palsu? Bodoh. Dia yang palsu. Bunuh dia. Tidak ingat apa yang kukatakan? Yang ada bekas luka di kepala itu yang asli. Quieting. Jangan dengarkan dia bicara sendiri. Cari kakakku. Song Xiaojun, dia tahu aku yang asli. Tak usah cari. Aku di sini. Kak, katakan pada mereka aku yang asli. Semuanya, dengarkan aku. Yang ini palsu. Mana dia? Kalian memaksaku. Apa yang kau ambil dulu, sekarang ku ambil kembali satu persatu. Kau tunggu saja kematianmu perlahan. Dasar binatang. Jangan kira aku bisa menyukaimu. Kau juga menggelami hari ini. Hari ini aku kalah, aku mengaku. Jadi hantu pun aku tak akan melepasmu. Banyak bicara. Buang. Sayang, rumah baru ini sudah menunggumu lama. Akhirnya kita bersama. Dulu main paksa penggusuran. Orang itu Susong Tao, bukan aku. Dia ingin meniru dan menggantikanku, menghancurkan keluarga Song. Untung ada bantuan Yating, akhirnya aku kembali. Maaf sebelumnya, para paman. Selanjutnya, aku akan membawa keluarga Song ke tahap baru. Aku pasti buat kalian tak tenang. Tuan muda, kenapa begini? Aku ada urusan dengan ayahku. Ayah, Xiaocong, bagaimana bisa? Seperti ini sekarang. Ayah, aku sangat rindu. Kita bersama setiap hari, tak terpisahkan lagi. Nah, aku juga ingin, tapi kita bukan orang biasa. Kita punya banyak tanggung jawab, ayah. Sangat ingin keluarga kita berkumpul, Xiaocong. Hao Yang Palsu ITU. Courier Susong Tao. Siapapun kemari. Ayah.
Kenapa baru sekarang kau mencariku? Kalau kau datang lebih awal, aku tak akan seperti ini. Kalau kau mencariku lebih awal, aku akan memaafkanmu. Meninggalkan aku dan ibuku. Kalau kau datang lebih awal, aku akan memaafkan semua yang kau lakukan. APA upon kau? Membenar. Nap, aku ayah kandungmu. Ayah kandungmu. Sejak Castle kau tak mengakiku. Kembali kali ini. Untuk balas dendam ibuku, aku akan membunuhmu, menghancurkan semua yang kau perjuangkan seumur hidup. Susong Tao, kau menghancurkanku. Aku akan biat semua yang berwajah sama jadi pembunuh. Kau tunggu saja dihukum tembak. Tunggu pasong rapat, lama sekali. Dia tak pernah terlambat, Xiao Zhong. Coba kau telepon lagi. Polisi. Siapa Song Xiao Zhong? Kamu diduga melakukan pembunuhan. Ikut aku. Pembunuhan. Grup Jiaqing, Kakek Song. Tidak mungkin, kakek Song adalah ayah kandungnya. Hah? Dan tadi malam kami berdua selalu bersama. Mana mungkin? Ini adalah seluruh proses pembunuhannya, orang ini mirip sekali. Jengkennya. Aku difitnah. Diam. Mulai sekarang, apa yang aku tanya? Kamu harus jawab. Siapa namamu? Song Xiaochong, 25 tahun. Tanggal 22 Oktober, jam 8 malam, kamu di mana? Aku di rumahku sendiri, bersama istriku. Guo Yating. Tapi di TKP tidak ada sidik jarimu. Hanya saksi mata dan rekaman CCTV, dan rekaman itu menunjukkan. Pada jam 10.20 malam, kamu berada di rumah ayahmu, melakukan pembunuhan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Aku benar-benar difitnah. Apakah kamu benar-benar Song Xiaochong? Kalau aku mengaku, aku adalah Susong Tao. Melepaskan segala sesuatu yang susah payah ku dapatkan. Kalau tidak mengaku, mungkin seumur hidup aku tidak akan bisa bertemu Yating lagi. Tidak mengaku, maka rencana membalas dendam untuk ibu akan sia-sia. Jawab aku. Ya, Kamu mengaku bersalah. Nah. Kenapa? Yating, aku minta maaf padamu, tapi aku tidak bisa menyia-nyiakan semuanya. Song Tao tidak boleh mengaku. Kamu bukan pengganti Song Xiaochong. Aku harus mengaku, kalau tidak, semua yang kumiliki sekarang akan hilang. Kamu juga akan dalam bahaya. Song Xiaochong sekarang hilang. Kami tidak bisa menemukannya, ayahnya juga sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya tersangka. Maukah aku melihatmu mati? Setelah aku masuk penjara, masih ada waktu, kamu harus di luar. Membantu Henry, pastikan menemukan Song Xiaochong. Cari dulu Song Xiaojun. Dia tahu tentang pengganti ini. Dia juga korban, putra kandung kakek Song. Kesaksiannya pasti berguna. Suruh dia bilang ke polisi, yang membunuh adalah penggantinya. Buktikan kalau kamu tidak bersalah. Hanya ini satu-satunya cara. Kematian kakek Xiaojun. Kami juga sedih, tapi kasus ini banyak kejanggalan. Xiao sama sekali seperti orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Makin seperti yang dia katakan. Ada penggantinya? Aku curiga, pasti ini jebakan pesaing. Aku bilang, Xiaojun, kamu harus cari cara, jangan biarkan mereka dengen merencanakan komen. Lagi pula, grup sebesar ini tidak bisa tanpa pemimpin, tidak bisa tanpa pemimpin. Bukankah aku, Xiaojun, maksudmu APA? Aku ingin dia mengaku. Buat kasus ini jadi kasus yang kuat. Jiakon, adik Cantemyo, kalian ini saudara saling bunuh? Jangan bicara begitu kasar. Saat dia tidak ada, seluruh keluarga Song hanya aku seorang. Sejak dia datang, seluruh perusahaan tidak ada yang menghargai aku. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Setelah APA, kamu tidak takut. Dibensi semua orang. Dibensi, di benih itu sampah. Dia mengaku atau tidak, aku punya cara untuk membuatnya tenang, bersatu kembali dengan kakek. Xiaojun, kamu tahu dia tidak bersalah. Kalau begitu cepat bilang ke hakim. Kamu gila? Kenapa aku harus bilang? Kamu, Aku tidak peduli kalian asli atau palsu. Aku hanya ingin dia masuk. maksudmu apa? Posisi ketua grup Jiacheng kosong. Kakek sudah meninggal. Anak kedua menghilang. Menurutmu, posisi ini untuk siapa? Song Xiaojun, dasar binatang. Semuanya ingin menyerangku ya? Guo Yating, aku belajar dari kalian. Perang tidak mengenal tipu maslahat. Soul Su Song Tao. Buat dia menghilang dengan patuh saja. Kalian mau apa?
Kami mau apa? Lepas celanamu, biar kami puas. Aduh, Wah, bos, putih bersih, tidak kalah dari cewek. pergi. Aku bahkan tega bunuh ayah kandung, apalagi kalian. Sekarang aku akan bawa satu dari kalian. Aku ini pangeran kedua. Siapa yang berani sentuh aku? Pangeran kedua, aku sengaja datang untuk menghajar kamu. Aku dan kamu tidak punya dendam. Kamu sudah membunuh terlalu banyak orang sampai lupa sendiri. Kapan aku pernah membunuh orang? Di kolam renang villa, kamu membunuh adikku. Aduh, uangku jatuh. Cepat ambilkan. Tuan, dia sepertinya tidak sadarkan diri. Adik, pengganlah, adik. Adikku yang malang. Keluarga Song membayar untuk menutupi ini, utang ini. Bagaimana aku harus menagihnya dari keluarga Song? Ribut apa ini? Buru-buru mau mati? Orang baru tidak tahu aturan, cuma diajarin aturan. Biasanya tidak terlihat. Kalian para pengawas, ada apa hari ini? Susong Tao, di penjara masih merepotkanmu. Jaga baik-baik. Ini keuntungannya. Coba lihat sendiri rekening bankmu. Wang Sheng, apakah aku harus mengajarimu dulu aturan? Siapa yang berani mulai tadi maju? Tidak ada yang mau mengaku? Kamu, bicara. Tidak ada yang memukulku, aku jatuh sendiri. Kamu yakin? Aku yakin. Sini. Lain kali kalau kamu dipukul sampai mati, jangan bilang aku tidak membantumu. Kalau sampai mati itu salahku sendiri. Mulutmu keras, takut badannya tidak tahan. Ikut aku. Mereka memukulmu seperti itu, kamu tidak mengadu? Kamu gila ya? Dia punya mata-mata, kamu tidak bisa mengawasi 24 jam di sini. Daripada waspada terus, lebih baik temani aku, biar aku tidak punya bantuan. Memancing ular keluar dari sarang. Kamu membunuh adik Wang Sheng. Dipotong-potong pun tidak cukup, tanpa bantuanku. Bagaimana kamu bisa bertahan? Dia membenciku, tapi lebih takut padamu. Asalkan membuatnya berhutang budi padaku, tidak dipukuli, dia tidak akan menyentuhku. Selama aku masih hidup, dia tidak akan dipukuli olehmu. Boleh, tapi ku beritahu, ini harga lain. Baik, aku setuju. Perhitunganku tidak salah. Pembunuh sudah hampir sampai, kamu harus main sandiwara denganku. Tidak masalah. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Banyak hal yang aku tahu. Kalau berani, bunuh saja aku. Bagaimana dengan ibumu yang sudah 70 tahun dan adikmu yang masih sekolah? Dan anakmu yang baru lahir, bagaimana? Aku meremehkanmu. Ini Song Xiaojun. Aku mohon, lepaskan keluargaku. Berapapun uang yang kau mau, akan kuberikan. Uang? Apa aku kekurangan uang? Kau hanya perlu bekerja sama denganku. Apapun yang kau mau, akan kuberikan. Hahaha, besok kau masih bisa hidup keluar dari sini? Kau belum tahu, kau memberiku uang. Berdasarkan APA? Berdasarkan aku. Baik, siang tadi adalah sandiwara yang kalian rancang bersama. Benar kan? Sekarang kau percaya padaku? Apapun yang ingin kau tahu, aku setuju. Tapi kalian harus jamin keselamatan keluargaku. Lajapila. Song Xiaojun adalah orang yang sangat berkuasa. Sangat berkuasa? Potong tangannya? Lihat dia bisa berkuasa dengan apa. Pergi. Aku bilang kenapa makanan hari ini bau banget, ternyata ada anjing. Di sini makan tai. Siapa yang bilang anjing? Siapa yang makan seperti tai, dialah anjing. Namanya ada kata, masih tidak mau orang lain bilang? Dasar keperat. Siapa yang kau maksud? Mengingat kau tidak melaporkan ke admin. Aku kasih kau kesempatan hidup. Tak disangka kau tidak tahu diri. Malah cari mati sendiri. Bukan aku cari mati. Peraturan di sini, binatang tidak boleh masuk. Berani ulangi lagi? Aku ulangi 10.000 kali. Kalian ini binatang lebih hina dari babi dan anjing. Binatang. Jangan buat keributan di sini. Ada CCTV. Ada apa? Dasar binatang? Kalian hanya bisa mengandalkan kekuasaan. Berani 1 lawan 1?
Baik-baik, kalau kau cari mati, aku penuhi. Berdiri. Kalau kau kutangkap, lihat bagaimana ku bunuh kau. Mau kemana? Mau dikurung ya? Kau punya dua pilihan, jadi cacat atau akuikan aku sebagai kakak. Kalau berani, tikam saja aku. Hei, Kasih kesempatan lagi, pilih yang mana? kakak. Kalau aku kakakmu, apa yang kusuruh? Harus kau lakukan. Aku beritahu. Aku Susong Tao. Gak cocok, karena mirip, aku dijebak masuk penjara. Sekarang kita di perahu yang sama. Musuh kita bersama adalah Song Xiaochong. Katakan, apa rencanamu? Aku ingin kau membantu keluar. Ini penjara mati, pulau terpencil, dikelilingi laut di 3 sisi. Hanya ada 1 pintu keluar, dijaga 3 petugas siang malam. Aku sudah menjawab 1. Dengan banyaknya kita, masa tidak bisa? Jangan remehkan tongkat listrik mereka. Sikela Kina. Bisa mati. Kalau dapat tongkat listrik, bisa kabur? Gampang ngomong, kau coba. Kalau aku tidak punya cara, mana mungkin jadi kakakmu? Ngapain kau butuh baju petugas? Untukku sendiri. Lepas baju. Masih lihat? Cepat pergi. Kalau rencana ini melukaimu, gimana? Aku harus jelaskan. Setelah keluar, jangan bilang aku yang bantu. Antara kira, tidak ada hubungan lagi. Selamat tinggal. Mati orang, biasa saja. Ngapain heboh? Petugas ini dibunuh. Mingker. Berani sekali kau. Ada apa ini? Aduh, Katanya sekali lagi bisa mati. Aku belum coba. Kau sudah banyak mencoba di narapidana. aku punya kunci, bisa bawa kau pergi. Kalau aku bunuh kau, kunci juga bisa kuambil. Berikan. Cepat, cepat pergi. Tunggu saja mati pelan-pelan. Hei, mereka kabur. Hei! Dibilang pembunuh bayaran top. Nggak bisa nanganin sampah. Mending aku sendiri. Coba sendiri kalau berani. Adik, bagaimana kau bisa keluar? Ini berkat kau, mengirim pembunuh. Aku jadi punya kesempatan pegang kelemahanmu. Pembena? Aku tidak kenal pembunuh itu. Kau benar-benar tidak kapok sampai dapat celaka. Dia yang suruh aku bunuh kau. Kakak kedua. Kakak selalu bingung. Ini pasti salah paham lagi. Salah paham? Aku tidak ganggu kau, tapi kau mau bunuh aku? Tidak mengganggu siapapun. Song Sheikeng. Sebelum kamu datang, akulah satu-satunya pewaris grup ini. Entah dengan cara kotor apa. Kamu malah lebih dipercaya oleh ayah. Bahkan posisi pewaris juga diberikan padamu. Lalu aku ini apa? Takut? Kalau takut bisa membunuh, aku juga takut. Bolehkah aku membunuhmu? Adik kedua. Kakak ini. Aku bersumpah. Aku tidak akan bersaing lagi denganmu. Untuk posisi pewaris ini. Apapun syaratmu, aku setuju. Ini ada pernyataan yang bisa membuktikan. Kematian ayah Song tidak ada hubungannya denganku. Semua itu perbuatan Susong Tao. Asal kamu tanda tangan, semuanya beres. Apakah pengadilan akan mengakuinya? Itu urusanmu, aku hanya ingin hasilnya. Kakak sudah bekerja keras. Sekarang aku bebas dari tuduhan. Karena kamu sudah menghilang. Mulai sekarang, akulah satu-satunya Song Xiaochong. Akhirnya kamu kembali. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tinggal di sini? Kenapa tidak pulang? Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Aku bilang, meski harus menjual semua harta, aku akan menyelamatkannya. Kamu tahu tidak, siapa yang dia bunuh? Dia membunuh pemimpin grup Song,
dia menghina Song Dashao. Untuk orang seperti itu, kamu mau mengorbankan seluruh keluarga Kuo kita? Pasti dia difitnah. Aku percaya padanya, Song Tao bukan orang seperti itu. Baik, Kuai Cheng. Hari ini aku beri kamu dua pilihan. Kamu pengkhianat, pilih aku. Tinggal di rumah, atau pilih dia, pergi menyelamatkannya. Kalau keluar dari rumah ini, jangan kembali lagi. Tak disangka, sekarang kita tidak punya apa-apa. Tidak apa. Urusan ayah tidak usah kamu khawatirkan, aku bisa berlutut. Juga bisa bangkit kembali. Ayah, aku pulang. Kamu masih ingat untuk pulang? Bukankah kamu memilih si pembunuh itu, tidak mau pulang ke rumah ini? Ayah, jangan bicara seperti itu tentang Song Tao. Dia difitnah. Dan sekarang dia sudah dibebaskan. Difitnah? Meski difitnah, lalu bagaimana? Keluar dari penjara, sudah punya catatan kriminal. Pulang juga bagus, dengar kata ayah. Jalani pacaran yang baik, cepat lupakan si pembunuh itu. Paman, Wah, baru keluar dari penjara, berani beraninya menyelinap. Masak ke rumah orang, dayam-dayam dengger-denggeran. Ayah, aku yang bawa dia ke sini. Paman, selama ini kau sudah repot. Hadiah kecil ini, sebagai tanda terima kasihku. Baru keluar dari penjara, dapat uang dari mana beli ini? Pasti Ting lagi yang bayarin kan? Ya Ting, kamu ini mikir apa sih? Belum nikah aja udah bayarin, gimana kalau udah nikah nanti? Kamu mau jual diri jual darah buat dia? Soal pembunuhan ada kesalahpahaman, nanti aku jelaskan. Tapi hadiah ini, aku yang beli sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Yating. Kamu sendiri yang beli? Barang dari penjara, sial. Ayah ini ngapain sih? Barang rongsokan, tidak pantas. Kamu juga mau jadi rongsokan? Kenapa sih kamu? Paman, kau ayahnya Yating. Hinaanmu padaku, bisa kutahan. Tapi kau menghina Yating. Jangan salahkan aku kalau tidak bisa menghormati. Tidak menghormati? Haha, apa yang bisa kau lakukan? Berani beraninya kau tikam aku? Ayah. Ngomong apa sih? Song Tao bukan orang seperti itu. Kuo Yating, aku ngomong sembarangan? Aku kasih tahu. Orang seperti dia, bagaimana bisa menghidupimu? Anak orang kaya seperti kamu, gajinya setahun. Buat beli satu tasmu aja tidak cukup. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Dalam hal karir, sekarang aku belum bisa menyaingi Yating. Aku juga belum bisa langsung memberinya hidup yang mewah. Tapi pepatah bilang, jangan meremehkan anak muda yang miskin. Aku akan buktikan dengan kemampuanku, segera meraih sukses. Yating, kita pergi. Berdiri. Siapa yang izinkan kalian pergi? Dengan kemampuanmu, mau sukses? Menurutku. Di kehidupan selanjutnya, dengarkan aku, besok kamu mulai kerja. Di grup Kuo, mulai dari bawah. Mulai dari level paling bawah. Lihat penampilanmu. Ayah, terima kasih ayah. Ayah yang paling baik padaku. Paman, tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan Yating. Dan tidak akan menyia-nyiakan harapanmu. Lagi-lagi orang dalam yang tidak berguna, nanti di ruang rapat. Menuangkan air saja, setidaknya kau masih berguna. Lihat nanti aku menghancurkanmu. Song Tao, cepat, cepatlah. Ada klien besar datang, kalau lambat, aku bunuh kau. Pergi sana, rapat seperti ini, kau pantas ikut? Jangan dipikirkan, dia selalu seperti itu, menjilat. Sepertinya klien besar itu ayah kandungnya. Tidak apa-apa. Ayo Bos Hi minum teh. Bos Xiao, Anda juga bagian dari perusahaan. Petinggi, tidak perlu seperti ini padaku. Tidak. Kami perusahaan kecil, tidak seperti grup Hi. Berharap Bos Hi bisa lebih memperhatikan, seharusnya. Bos Hi, kenapa kau? Jangan menakutiku. Apa yang kau tunggu? Panggil orang. Bos Xiao, sekarang panggil orang. Mungkin Bos Hi tidak bisa bertahan lama. Ada orang. Siapa yang bisa menyelamatkan Bos Hi? Langsung naik jadi manajer. Janji palsu. Kambing hitam. Siapa yang mau silakan? Aku tidak mau. Bos Hi hampir tidak bisa bertahan. Kalau aku ingkar janji, aku anjing. Kau yang bilangnya. Aku yang bilang.
Percaya diri? Aku tidak, kau saja. Biji bersih kecil, tapi bisa membunuh. Nanti minum air, jangan bicara. Pergi sana, kau pantas bicara? Minggir sana. Sudah tidak apa, terima kasih. Ini kewajiban kami, Bos He. Kalau kontrak tadi yang kami bicarakan, kontrak bisa ditandatangani. Tapi bukan denganmu, aku mau dengannya, dia. Dia baru datang, belum mengerti apa-apa. Aku hanya mau tanda tangan dengannya. Cepat pergi tanda tangan. Ada yang bilang, siapa yang selamatkan Bosi? Bisa naik jabatan jadi manajer. Naik. Bos He, tadi Anda bilang, kontrak 50 juta, tidak berubah kan? Tanda tangan denganmu 50 juta. Kalau tanda tangan dengannya, pasti lebih dari 50 juta. Dia baru saja menyelamatkan nyawaku. Menurutmu, berapa harga nyawaku ini? Berapa? 1 miliar. Katanya si sampah ini sudah dapat kontrak 1 miliar. Kalau begini terus, dia pasti akan segera melebihi kita. Katanya bosku mau pilih manajer umum baru. Kita berempat harus bersatu, ya. Jangan sampai dia dapat untung. Kakak-kakak, sebelum rapat, aku mau ngomong sedikit. Aku baru datang, belum paham aturan, maaf kalau salah. Hari ini aku siapkan beberapa hadiah untuk 4 manajer. Moga kalian bisa memaafkanku. Aku tidak pantas menerima permintaan maafmu. Aturan perusahaan. Jabatan tinggi dilarang menerima hadiah. Tuan Su harus lebih paham aturan perusahaan. Aku cuma orang kasar yang kerja di lapangan. Barang orang kaya-kaya gini nggak berguna buatku. Kelihatannya nggak bagus, jangan malu-maluin di sini. Kerja yang benar itu yang penting. HP jelek, Su Song Tao. Apa maumu ini? Kalian cukup telepon nomor di kertas ini. Akan ada rahasia kecil. Bikin penasaran, aku mau tahu isinya apa. Hello, Xiao Senzi? Aku mau tanya, hubunganmu dengan pasien ini apa? Aku nggak ada hubungan apa-apa. Dia cuma ibu dari manajer penjualan di perusahaan kami. Sebagai penerus perusahaan, aku wajib merawatnya. Dia koma sejak kecelakaan, jadi tanaman sudah 10 tahun. Bahkan anak kandungnya sendiri nggak peduli. Kalau bukan karena kau yang bayar biayanya, mungkin dia sudah tidak bertahan. Nggak apa. Itu kewajibanku. Nenek, kau sadar? Mama, kau sadar? Ini berkat Kuo Yating, Nona Kuo dan dokternya. Keluarga pasien, tenang saja, ibumu sudah sadar. Pelan-pelan dirawat, pasti cepat sembuh. Terima kasih. Mama, tunggu. Aku segera datang. Bos Su, maafkan aku untuk semua yang lalu. Terima kasih tidak cukup untuk ini. Apa sih tipu muslihat yang kau lakukan? Bahkan si licin itu bisa tertipu. Pengin tahu? Telepon sendiri aja. Ayah. Su Song Tao, apa-apaan ini? Sudah lama tidak bertemu, apakah kamu masih ingat aku? Kamu adalah Xiao Sue. HMPH, setidaknya kamu masih punya hati nurani. Kamu baik-baik saja? Kamu masih berani bertanya. 5 tahun yang lalu, membuatku salah pikir kamu punya selingkuhan. Bagaimana denganmu? Kamu seperti orang bisu, bahkan saat aku mengajukan cerai. Kamu tidak menjelaskan sepatah kata pun, membiarkanku salah paham. Untungnya keluargaku menemukanku, baru aku tahu. Rahasia tahun itu. Selama bertahun-tahun ini, aku juga sangat menyesal. Bulan kedua setelah bercerai, aku baru tahu diriku hamil. Tahukah kamu, selama bertahun-tahun ini, karena tidak punya ayah, berapa banyak penderitaan yang Xiao-Xiao alami? Ini semua salahku. Xiao-Xiao benar, nanti ada ayah. Keluarga kita akan hidup bahagia bersama. Aku dan anak ada di ruang tamu perusahaanmu. Untuk masalah kali ini, terima kasih kepada kalian berdua, aku mewakili Departemen Pembelian.
mendukung Tuan Su untuk naik jabatan sebagai manajer umum. Giliranmu. Aku tidak akan jatuh ke dalam tipuanmu. Telepon ini tidak akan aku lakukan. Sepertinya bukan keputusanmu. Aku menyarankanmu, lebih baik membersihkannya sendiri. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu nanti, aku tidak bertanggung jawab. Suen Tao, aku akan membunuhmu. Suen Tao, kau lebih rendah dari binatang. Untuk keuntungan kecil, sekarang ada masalah, mencoba menyuapku dengan uang. Aku beritahu kamu, kamu bermimpi. Jangan sampai aku melihatmu lagi, kalau tidak aku tidak akan memaafkanmu. Kakak ipar, aku Song Tao. Bos Su. Selama ini, terima kasih kepada Anda dan Nona Kuo. Untuk perhatiannya kepada kami. Kakak ipar tenang saja, kakak di Kues, jika ada masalah. Kues pasti akan bertanggung jawab. Bosu, Anda lihat. Ronde ini aku kalah. Kamu menang. Aku jujur, Bos Kuo, beberapa tahun lalu aku dinas. Menaksir seorang gadis, aku menghabiskan banyak uang. Menggajinya sebagai selir. Masih ada lagi? Tahu gadis itu Suraka, hari ini minta sensen. Besok minta kalung, lusa minta tas. Aku juga saat itu tergoda setan. Lalu menjual bahan perusahaan untuk dapat uang. Kamu memang berani. Menjual bahan perusahaan, itu belum termasuk berani. Dia ketahuan menjual bahan ilegal. Lalu menyuruh beberapa anak buah, tapi malah ketemu orang yang tangguh. Semua yang pergi akhirnya masuk penjara. Awalnya kukira kau yang paling jujur, ternyata di antara semua orang. Kau yang paling berani. Anak buah sudah mengaku. Apa kau mau mendekam seumur hidup? Kak, urusan ini serahkan padaku. Orang-orang yang kau sebut. Sudah kutemukan dan kuhajar. Sekarang mereka sudah diam. Apakah mereka akan bicara nanti? Apa yang akan mereka katakan, tergantung pada satu kalimat darimu. Bagus, jaga baik-baik orang-orang itu. Tuan Su, tolong selamatkan aku. Selamatkan nyawaku, aku tidak akan melawanmu lagi. Kalau dari dulu begitu kan enak? Nona Guo. Hukuman dari perusahaan akan kuterima. Pergi sana. Sayang, melihat kau menangani banyak urusan, aku semakin yakin. Aku tidak salah memilih orang. Ayah mertua. Sekarang kau mau mengakuiku? Hadirin, berikut ini mengenai Su Song Tao. Untuk menjabat sebagai direktur utama perusahaan kita, mari kita lakukan pemungutan suara. Yang setuju silakan angkat tangan. Ayah, Jangan ini saya mungkin, Su Song Tao akan menjabat sebagai direktur utama perusahaan kita. Terima kasih para paman, terima kasih Yating. Terima kasih atas kepercayaan bosku. Tidak perlu. Aku menunjukmu sebagai direktur utama bukan karena hubunganmu dengan putriku, tapi karena kupikir kau pemuda yang punya tekad, juga punya kemampuan dan pintar. Tapi ingat baik-baik, jika suatu saat aku tahu kau menipu kami, atau melakukan kesalahan besar, aku tidak akan membantumu lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga agar kalian tidak khawatir. Bagus, aku tunggu performamu. Tak disangka paman masih mendukungku. aku tidak membelamu. Kau berhasil karena usahamu sendiri. Bagaimana kalau kita menjenguk paman? Jangan dulu, sekarang grup sedang dalam krisis besar. Belakangan ini, grup Kuo dan grup Jiacheng. Dalam tender proyek yang sama, grup Kuo selalu ketinggalan. Bahkan dokumen tender grup Kuo baru saja muncul. Langsung sampai di meja grup Jiacheng. Ada panggilan. Ayahku juga berpikir begitu, tapi tidak baik untuk bertindak gegabah. Masalah ini harus diselidiki, jika tidak diselidiki, akhirnya akan jatuh ke kepalaku. Kita berdua akan menjebaknya diam-diam, menarik ikan besar ini. Asalkan kamu tampil baik, ayahku akan segera pensiun. Nanti, Kuo Group akan menjadi milik kita, membuat keluarga Song kesal.
Tender itu palsu. Ternyata dia terperangkap. Kamu bukan sekretaris ayah mertua? Sungguh sulit menjaga dari pencuri dalam rumah. Hari ini aku sial. Kembalikan bajuku. Kalau kamu jujur sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Kenapa kamu merabaiku? Aku meraba HPMU. Kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Jangan salah sangka, aku orang yang baik. Lagi pula hari ini aku tidak mencuri. Biarkan aku pergi dulu. Ini pertama kalinya aku dilihat pria seperti ini. Kalau begitu aku akan berpaling. Bajumu. Ambil lain kali saat kita bertemu. Pencuri wanita ini, HP-nya masih padaku. Tidak sulit menemukanmu. Song Xiaojun, sepupu. Pengkhianat sudah ketemu, kamu pasti tidak menyangka siapa. Siapa? Sekretaris ayah mertua. Sepupu Song Xiaojun, benar. Tapi sepertinya dia tidak melakukannya dengan sukarela, seperti dipaksa. Xiao, apa dia punya sesuatu yang mengancamnya? Pria dewasa, melakukan hal seperti ini, sungguh rendah. Song Xiaojun, meski tidak sekejam Song Xiaocong, tapi dia sudah melakukan banyak hal tanpa batas. Jadi sekarang kita akan menghadapinya? Untuk menghadapinya, kita harus menghadapi sepupunya dulu. Sudah mencuri barang orang, masih sempat bersantai di sini. Kalau takut, jangan sembarangan jadi mata-mata. Karena sudah tertangkap oleh kalian. Lakukan apa saja yang kalian inginkan. Sebenarnya tidak harus mengantarmu ke kejaksaan. Kami juga tahu kamu punya alasan. Kalian tidak melihat foto-foto ini, kan? Tidak, HPMU ada padaku. Song Xiaojun mengirimimu pesan. Sekarang aku tidak berani menemuinya. Aku takut dia tahu. Aku sudah mengacaukan semuanya. Tidak apa, ceritakan, kami akan membantumu. Benarkah? Song Xiaojun bukan orang baik. Kebencian kami padanya tidak lebih kecil darimu. Tapi kalian tahu nggak? Dia bahkan tega meracuni keluarganya sendiri. Pelayan, kalian ini gimana sih? Disuruh temanin klien aja nggak mau. Kaki. Wah, lama nggak ketemu. Kok jarang dateng sekarang? Pelayan kita udah nggak temanin minum. Malam ini minumannya. Gue yang traktir. Ayo pindah. Siapa namamu? Aku Weiner. Aku Xiaojun. Kamu nggak ingat? Waktu kecil kita. Xiaojun. Iya, duduk-duduk. Kok bisa sampai di sini? Aku baru lulus diploma. Di rumah juga nggak ada kerjaan. Soal kerjaan, aku yang atur. Masih di sini juga? Masa iya aku biarin kakak kerja di tempat begini? Aku akan kasih kamu kerja di kantor, jadi sekretaris bos. Gajinya 60.000 sebulan. Beneran, Xiaojun? Bener banget. Bisa minum? Ayo satu gelas. Nyontek. Iya, kamu jadi sekretarisnya Pak Kuo. Ambilin aku dokumen tender dia. Katanya suruh aku kerja di kantor. Nggak suruh nyontek. Aku nggak mau. Mau atau enggak, bukan kamu yang tentuin. Foto-foto ini kapan kamu ambil? Yang terakhir, habisin. Besok kita langsung kerja, oke? Yang terakhir. Sepupu, kamu juga nggak mau kan ini sampai tersebar? Nanti foto-foto artis MU bakal terpampang di mana-mana. Beijing Gan. Pakai foto bugilku buat ancam aku. Ini bukan ancaman, tapi transaksi. Asal kamu nurut. Bantu aku nyontek, semua foto ini akan aku hancurin. Janji? Aku bantu kamu nyontek. Kamu kembalikan fotoku. Aku tunggu kabar baikmu. Nggak nyangka, udah sekali, jadi 2 kali. Terus nggak bisa berhenti, sampai sekarang. Dasar binatang. Keluarganya sendiri aja tega. Tenang, soal kamu nyontek dokumen tender, kita bisa nggak usah bahas. Asal kamu kerja sama, buktiin semua kejadian buruk itu. Semua perbuatan Song Xiaojun. Kami akan bantu kamu hancurin semua barang itu. Beneran bisa? Tenang aja, kita masih punya senjata rahasia lain buat dia. Wah, panas banget. Foto ini kalau disebarin, pasti aku viral. Nyebarin foto bugil itu bisa masuk penjara. Dasar bajingan. Gimana lo bisa nyari ke sini, Kak? Jauh-jauh dari dia. Dia itu pembunuh, penjahat kelas kakap yang kejam banget.
Mana yang lebih jahat, aku atau lo? Lo nyewa detektif swasta buat motret aku lagi mandi. Siapa suruh gak nutup gorden? Dasar Tai. Gue cabut mata lo. Dasar pengkhianat. Kiu. Coba lo sentuh gue langsung. Gue kasih lo dua pilihan. Mau gue beberkan skandal lo? Biar semua orang tahu lo sampah masyarakat, atau lo serahkan jabatan ketua dewan ke gue. Kok belum datang juga? Ini kan rapat tahunan. Si anak emas gak mau cari muka ya? Pasti dadahan sama perempuan jalan lagi. Si bos muda gak ada. Rapat gak bisa jalan. Ditunda aja kali ya. Ikut rapat dewan? Jangan-jangan kalian lupa. Gue juga keluarga Song. Lo yang binu Almeran catch with one. Rapat rap song. Gak ada urusan sama lo. Kakak gue berdasarkan posisi presiden gue. Di grup Song, menurut kalian, gue berhak atau enggak? Lo pembunuh almarhum ketua dewan. Pengen catch with one. Harus lewat voting semua dewan. Gak ada yang bakal dukung lo. Bu Ibu, Pak, yang gak mau tanda tangan surat waris hari ini. Jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Lo pikir ini tempat apa? Junior Perselaton? Pakai cara preman kayak gitu mau nakutin gue? Kita kan sesepuh yang udah berjuang susah payah bareng almarhum ketua dewan. Bikin usaha ini. Apa sih yang belum kita lihat? Gila lo, anak muda. Ya udah, kita tunggu aja. Siapa yang lebih tahan? Lo mau ngapain? Kakak gue kasih gue kode transaksi saham semua pemegang saham perusahaan. Gue belum coba nih, beneran apa enggak? Sekarang kita taruhan. Yang gak mau tanda tangan? Ayo lihat bisa gak saham lo gue nol-in. Lo SMP aja belum lulus ya? Mana mungkin? Bener juga. Coba gue tes siapa tahu malah malu-maluin. Saham gue. Apa nih? Ceko Sanjen? Beneran hilang. Maaf ya, gue gak sengaja kok. Gue kira gak bakal reset. Maaf ya, Bang. Minker. You song shout song. Sekarang pasti pada nebak-nebak mana yang asli. Basa-basi gak guna. Ini loh hasil tes DNA gue. Membuktikan bahwa saya adalah keturunan keluarga Song. Bukti kuat bahwa dialah yang palsu. Dia tidak hanya memalsukan identitasnya. Dia membunuh ayah saya, dosennya pantas dihukum mati. Surat identifikasimu, dengan siapa kamu membuatnya? Direktur sudah meninggal. Kakak tertua juga tidak akan membuatnya bersamamu. Kamu lupa ya? Tulang orang mati juga bisa diuji DNA. Dialah yang palsu, akulah putra kedua keluarga Song yang asli. Tunjukkan surat penggantian. Jangan lupa, aku masih manajer keluarga Kuo, suatu hari nanti. Aku akan mengambilnya kembali. Aku tangguh. Hadirin, karena kelalaian saya, mata-mata telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Untungnya ada menantu saya yang menemukan mata-mata dan memulihkan kerugian. Saya juga sudah sampai pada usia yang tepat untuk mengundurkan diri. Saya umumkan, menantu saya akan menjabat sebagai direktur grup kita. Mari kita voting dengan mengangkat tangan. Xiao Su, semua setuju. Bagaimana pendapatmu? Saya menolak. Kenapa? Karena pesaing kita, grup Jia Cheng Song. Selama mereka belum dihancurkan, saya tidak bisa tenang menjadi direktur. Apa rencanamu? Saya berencana selama masa observasi penerus saya, memimpin semua orang untuk menghancurkan grup Jia Cheng. Bagus. Bagaimana kamu akan memulainya? Untuk menghancurkan grup Jia Cheng, pertama kita harus buat cocok. Sendirian, mulailah dari orang-orang di sekitarnya. Siapa yang terakhir kali muncul bersamanya? Luomen. Saat ini kita hanya tahu identitasnya bernama Luomen. Segera akan saya suruh orang menyelidiki. Su Song Tao. Harus diakui, kamu mirip sekali dengan Xiao Chong. Kalau tidak tahu, bisa dikira kalian kembar.
Berani beraninya menyentuh wanita saya, Su Song Tao. Sepertinya kamu belum puas hidup. Hari ini jangan banyak bicara. Cepat serahkan buktinya. Kamu pikir saya punya bukti kejahatan Song Xiaochong? Dan tidak akan saya serahkan ke polisi? Lalu untuk apa kamu memanggil saya? Nona Luo, kami memanggilmu hanya ingin mengobrol. Kamu adalah mantan pacar Song Xiaochong. Setahun lalu kalian bertemu lagi dan kamu memaafkannya. Kok kamu tahu sekali? Kita harus mengenal musuh dengan baik. Apa yang dilakukannya sampai kamu sangat membencinya? Kamu tahu dia membunuh ayahnya sendiri? Dia bilang bukan dia, aku percaya dia. Lalu, apakah kamu tahu dia sebenarnya sudah menikah? Sudah menikah. Secara nominal, aku dan dia adalah suami istri. Ini sudah kudengar, katanya waktu jadi pengganti. Terpaksa. Kamu benar-benar mencintainya ya, sampai tidak peduli apapun. Dia adalah orang jahat. Kamu tidak bisa melihatnya? Aku tidak peduli bagaimana dia ke orang lain, yang penting dia baik ke aku. Kamu orang baik. Sayangnya kamu orangnya Song Xiaochong. Kalau tidak, mungkin bisa kubiarkan kamu hidup. Apa maksudmu? Su Song Tao, gue tabrak sampai mati. Tidak. Men, aku CEO grup Jiacheng. Aku kenal banyak dokter terkenal. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Xiao Kong, aku tahu kamu orang jahat. Biarkan kematianku menebus sebagian dosamu. Xiao Kong, aku tidak pernah menyesal mencintaimu. Aku membunuhnya. Aku membunuh ayahku. Aku tahu. Tidak apa-apa, dia yang pertama meninggalkan kalian, ibu dan anak. Mereka bilang, membunuh ayah akan mendapat karma. Aku terima, aku hanya ingin membalas dendam untuk ibuku, balas dendam. Tidak apa-apa, jika harus menanggung karma, aku akan menemanimu. Ayo pergi. Aku tidak mau kamu ikut menanggung. Bangunlah. Sekarang kamu mengerti betapa sakitnya perasaan ini. Grup Jiacheng membunuh ibuku. Aku akan membuat orang yang kamu cintai mati di depanmu. Su Song Tao. Kamu mengambil segalanya dariku. Aku juga akan mengambil segalanya darimu. Song Xiaochong, kita lihat saja nanti. Song Xiao, ini lokasi proyek grupku. Tidak boleh masuk tanpa izin. Serang mereka. Sekarang bisa masuk, kamu membuat keributan seperti ini. Bos Su tidak akan membiarkanmu. Telepon dia. Hello, Bos Su. Su Song Tao, aku beri waktu 10 menit untuk sampai ke lokasi. Terlambat 1 menit. Bakar 1 orang. Gonggong seperti anjing. Mau atau mati? Song Xiaochong, serang saja aku. Mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang ini berharga bagimu, tapi tidak ada artinya bagiku. Lutut. Song Xiaochong, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan buang waktu di sini. Lebih baik periksa lokasi kerjamu. Jangan sampai gagal membakar, malah menggali kuburan sendiri. Su Song Tao, jangan coba-coba menakutiku. Lutut atau mati? Su Song Tao. Apa yang terjadi? Pekerjanya menggali sesuatu, lihatlah. Sepertinya kuburan. Kita harus hentikan proyek, tunggu penggalian arkeologi. Berhenti. Kuma sampai begini? Lanjutkan penggalian, Song Xiao. Oh no, aku sendiri yang akan melakukannya. Jangan. Song Xiao, hadiah kecil untukmu. Saka? Berita bom. Setelah Song Xiaochong menemukan tulang di lokasi kerja, tiba-tiba memukuli Su Song Tao. Apa rahasia di balik ini? Mari kita lihat bersama. Pukul sampai mati. Kau yang ada ini?
Siapa yang menyuruhmu selalu menipu bawahan? Aku cuma membantu saja. Pei Chen Gan, selalu melawanku. Pukul aku sampai mati. Song Xiao, dengar proyek ini adalah proyek besar di kota. Sekarang terjadi hal seperti ini. Bagaimana solusinya? Jangan rekam. Aku bilang jangan rekam. Song Xiao, kau ingin menyembunyikan kebenaran? Song Xiao, mana mungkin menyembunyikan kebenaran? Dia pasti akan menghentikan proyek, bekerja sama dengan penyelidikan, kan? Ya, benar. Yu Song Tao, kau memang kejam. Kau tunggu saja. Song Xiao, aku mau bicara. Su Song Tao, aku danmu tidak akan pernah damai. Song Xiao, tenanglah dulu. Hari ini di lokasi kerja Wang juga menemukan artefak. Liu dan Song juga begitu. Aku curiga ini tidak sederhana. Su Song Tao. Halo, APA. Ada APA Song Xiao. Semua pekerja di lokasi kita kabur. Kemana? Ke tempat Su Song Tao. Ayo tanda tangani kontrak ini, kita akan jadi saudara. Gaji akan dibayar di muka. Semoga semua enak dan enak. Su Song Tao, Dasar Binatang. Orang-orang ini masih punya hati nurani gak sih? Ambil uang grup Song, kerja buat grup Kuo. Gaji grup Song gak sedikit, tapi malah ke grup Kuo buat kerja kasar. Pemulung aja penghasilannya lebih banyak dari kami. Uang yang dikasih Song ke kami, anjing aja nggak mau. Yang master kedua, berani-beraninya kau pukul aku. Aku kasih tahu. Ini wilayah gua, bukan wilayah Song. Percaya nggak percaya, ingat-ingat kontrak yang kau tanda tangani. Ada padaku. Tunggu saja, pengacara akan datang mencarimu. Boleh juga. Laporkan saja. Song masih berhutang pada kami. Kami justru sedang bingung nggak ada kesempatan menagih. Ya, uang segini. Cukup buatku cari istri. Bos Song, dulu Anda bilang uangnya ditransfer ke rekening Anda, jadi saya nggak bayar mereka. Makanya jadi berhutang. Pergi semua dari sini. Pergi. Bos Song. Kok pergi? Tadi kan jagoan? Bajingan-bajingan ini, dulu di depanku. Satu persatu nyogok habis-habisan. Sekarang mau gigit aku? Mimpi, Song Xiaojun. Bawa dia ke sini. Nggak usah dipanggil, kampungan. Kakak baikku. Sudah bertahun-tahun Song menghidupimu. Saatnya memberi kontribusi, pindahkan pinjaman rumahmu. Untuk Song atau untuk dirimu sendiri? Kau pikir pintar, berhadapan dengan Su Song Tao. Sekarang kalah, suruh aku yang tanggung jawab. Mau apa? Aku sampai seperti ini. Karena kebodohanmu. Adik kandung sendiri saja nggak kenal. Dasar Binatang. Kalau bukan surat bebasnya, dia masih di penjara. Yang harusnya di penjara itu kau. Jangan kira. Aku nggak tahu kau yang membunuh ayahku. Kau masih manusia? Ayah kandung sendiri saja dibunuh. Mulai sekarang, jangan harap dapat sepeser pun dari Song. Lebih baik daripada jadi anjing di belakangmu. Bos, beri aku segelas. Tuan, bayar. Aku minum segelas terakhir. Berapa? 58. Catat saja. APA, yang Master Song Yang Termat, bahkan 58 pun tidak bisa bayar. Aku manajer grup Jiacheng yang terhormat, mana mungkin tidak bisa bayar? Aku tidak peduli kamu manajer apa, 58 ini harus bayar tunai sekarang. Tidak bisa ditangguhkan. Ah, manajer apa? Kamu cuma adikmu sendiri. Anjing di belakang itu, mana ada uang? Tagihannya aku yang bayar. Oak. Xiaojun, dulu kamu juga adalah tuan muda yang gagah perkasa, sekarang hanya nasib sial. Sampai dihina oleh orang kecil, ingin mengubah keadaan. Harus menjatuhkannya baru cukup. Mengebekiran. Siapa yang mau membantuku?
Perusahaan sudah seperti apa, kalian sehari-hari cuma rapat. Bisa apa lagi? Kalian mau kami bagaimana? Kekuasaan besar sudah jatuh ke tanganmu, kami cuma pajangan. Perusahaan tidak memelihara pengangguran. Yang tidak berkontribusi, pergi semua. Bocah berani bicara seperti ini, aku bisa bikin setengah perusahaan Jiacheng pergi, percaya tidak? Aku makan garam lebih banyak dari kamu makan nasi di perusahaan ini. Aku setara setengah direktur, kamu bocah baru. Mau melawan dewan direksi kami? Coba saja. Aku hanya ingin kalian berkontribusi, cari cara untuk pinjaman. Selamatkan perusahaan, kalian anggap kami apa? Biasanya tidak menolong kami saat genting begini. Suruh kami jadi kambing hitam, kamu pikir aku tidak bisa apa-apa? Apapun yang kamu lakukan, kami percaya. Orang yang menabrak mati wanita sendiri, bisa jadi orang apa? Aku bunuh kamu, aku. Gila, bahkan aku mau dibunuh. Main-main sampai mati sendiri kan? Kalian datang untuk menertawakanku? Tidak, aku bisa bantu kamu pinjam. Selamatkan kesulitanmu. Tapi syaratnya, kalau tidak bisa bayar tepat waktu, biarkan grup Kuo. Akuisisi grup Jiacheng. Hanya ini satu-satunya jalanmu. Terserah kamu. Bahkan kalau kamu bunuh aku, masih ada pemegang saham lain. Tidak bisa ambil grup Jiacheng. Itu tergantung kemampuanmu. Grup Jiacheng, sekarang milikku. APA maksudnya? Lihat beritanya. APA maksudnya? Grup Jiacheng di desa Fuxi melakukan penggusuran paksa. Memukuli warga secara ilegal, menunggak ganti rugi. Grup sebesar ini, urusan kecil saja tidak bisa selesaikan? Pastilah ada yang mengatur ini. Ketua lama sudah meninggal. Dua anak bodoh ini tidak bisa mengendalikan situasi. Siapa yang mengkhianati perusahaan? Masih penting? Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Bicarakan strategi. Grup Jiacheng terlalu banyak bisnis ilegal. Izinnya akan segera dicabut. Jika bisnis dihentikan sementara, priority. Meskipun kamu punya pinjaman, tidak akan bisa melunasi. Grup Jiacheng. Sekarang milik grup Kuo. Aku lebih baik mati daripada tidak membawa orang lain sebagai teman. Kamu pikir rencanamu sempurna? Kakak baikmu sudah menyerahkan semua bukti kejahatanmu ke polisi. Alasan polisi tidak memberitahu adalah karena tidak ingin membuatmu curiga. Mereka menunggu untuk mengumpulkan semua bukti dari grup Song, lalu menghitung semuanya sekaligus. Mimpi. Grup sebesar ini tidak akan runtuh begitu saja. Polisi sedang dalam perjalanan. Kamu pikir aku takut? Pakai pisau. Kamu laki-laki, cuma bisa begini? Cuma bisa bunuh ayah ya? Kalau berani, hari ini bunuh aku juga. Ya, aku yang bunuh ayah. Men-men juga aku bunuh. Hari ini satu lagi tidak masalah. Tidak apa-apa. Dia gila. Membunuh ayah, ibu, dan anak. Kamu tidak pantas hidup di dunia ini. Membena. Xiao Chong sudah resmi dicari. Tidak tahu di mana. Grup Jiacheng juga disegel. Jika dia bisa kembali dengan jujur, tidak main licik, tidak akan ada hasil seperti ini. Terlalu banyak akal tidak selalu baik. Aku juga salah. Banyak hal yang tidak kupikirkan matang. Aku juga tidak ingin. Akhirnya seperti ini. Meskipun kamu tidak punya tuduhan jelas, aku tidak menyambutmu. Jaga dirimu baik-baik. Sudah, yang penting sekarang adalah hari-hari ke depan. Ayo pulang. Kamu istri Song Xiaochong. Yang pulang dengan Su Song Tao adalah aku. Aku salah? Kamu menikah dengan Song Xiaochong, tapi belum bercerai. Dia tidak akan mudah menceraikanku. Dia hanya akan menyiksaku seumur hidup. Kalau begitu selama kamu belum bercerai, Song Tao adalah milikku. Kamu tidak serius kan? Song Xiaochong juga hilang.
Perceraianmu tidak akan selesai dalam waktu dekat. Sepertinya ini tidak sesederhana itu. Dia akan segera kembali. Halo Wang Sheng, dia masih di kota. Dengan karakternya, pasti dia akan kembali untuk balas dendam. Aku sudah membunuhmu. Bagaimana bisa kamu masih hidup? Hantu. Memang bos Su hebat, sudah menebak. Dia akan melakukan ini. Aku tahu suatu saat kamu akan datang untuk membunuhku. Wang Sheng, aktingmu tadi luar biasa. Aku hampir mati ketakutan. Tapi Song Xiaochong, kurasa kamu benar-benar hampir gila, berani mengatakan apa saja. Kebetulan ada satu bukti lagi. Sekarang kamu bukan manusia, bukan hantu. Masih belum sadar? Aku ingin mati bersamamu. Kamu sampai seperti ini bukan karena aku. Ini semua kesalahanmu sendiri. Kamu. Kenapa kamu harus ada di dunia ini? Kenapa ada orang sepertimu? Sejak kecil tidak punya ayah. Menderita banyak penghinaan. Kemudian dari mulut ibuku aku tahu. Aku adalah anak Ram, ayah kandungku. Adalah direktur grup Jia Cheng. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk merebut kembali segalanya. Suatu kali saat mengantar makanan, aku menemukan di dunia ini ada orang yang persis sepertimu. Paket Anda. Saat pertama kali melihatmu, aku langsung tahu. Kambing hitamku sudah datang. Lalu rencanamu dimulai. Mendorong grup Jia Cheng untuk merobohkan rumah kami. Membuat ibuku terkena serangan jantung dan meninggal, kemudian kamu menyelamatkanku, menjadikanku penggantimu. Tapi aku ingin ibumu ikut mati. Kalian juga tidak bisa menangkapku. Tuhan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Katanya orang jahat akan dapat balasan. Di mana balasanku? Song Qingquan, Song Xiaojun. Ayo. Ebio. Aku datang. Ibu. Akhirnya bisa membalaskan dendam untukmu. Nona Kuoyating, maukah kamu menikah dengan Tuan Su Song Tao? Apakah kamu bersedia melewati kemiskinan dan penyakit apapun? Aku mau. Sayam dong.